sebagai seorang desainer ini kan mempunyai peran yang besar untuk menentukan ini akan jadi apa, misalnya arsitektural ataupun sebuah desain rumah ataupun desain produk atau apapun, perancang ataupun desainer ini mempunyai peran yang sangat besar untuk kemudian memberikan insight-insight, inspirasi tentang konsep ramah lingkungan. Terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini, yaitu Protos ke-130. Dan yang spesial hari ini adalah Hari Ibu, jadi saya ucapkan juga selamat Hari Ibu kepada Bapak Ibu semua, khususnya ibu-ibu partisipan yang ada di sini, dan juga para narasumber kita. Di sini sudah ada Mbak Ari Okta, dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai Palakali Kreatif. Seperti apa itu Palakali, dan apa saja kegiatan Palakali Kreatif. Nanti kita akan berbincang langsung dengan para narasumber kita yang hadir saat ini. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi talk show kita hari ini. Seperti tadi yang Mbak Prima sampaikan, ini adalah sesi akhir tahun gitu ya. Ini adalah talk show untuk Katalog Pro di 2023 ini. Dan yang menarik di sini kayak kita kehadiran Mbak Ari Okta. Beliau adalah founder dari Palakali Kreatif, seperti itu. Dan nah ini orang yang sudah ada. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ari. Selamat siang Mas Bayu, Mbak Ziza, Mas Prima. Nah ini di tengah-tengah kesibukannya, terima kasih sudah bisa kita undang untuk sesi Protox hari ini Mbak Ari. Siap. Oke, mungkin kita langsung aja Mbak Ari. Jadi seperti biasa, sesi Protox ini kita akan membahas profil dari seorang praktisi, dan hari ini kita mengundang Mbak Ari dan kita mengangkat Palakali Kreatif, Mbak. Nah, sebetulnya Palakali Kreatif ini itu sebuah bentuk apa sih, Mbak? Apakah sebuah gerakan atau mungkin sebuah studio atau apa, Pak? Mungkin Mbak Ari boleh menceritakan tentang Palakali ini. Silakan Mbak Ari. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mbak Ziza. Ini saya nggak sendirian sebenarnya Mas Bayu, Mas Ziza. Ini saya ditemani oleh teman karib saya, partner dan mitra saya ini Mas Adi. Jadi nanti dicolek aja supaya ini juga ya ngobrol dan sharing menjelang sore hari ini. Saya menangkap tentang Katalog Pro ini kan sebenarnya bagian dari sebuah solusi ya. Ada masalah ketika kemudian konsumen itu mendapatkan kesulitan mengenai tentang knowledge produk gitu, kemudian sangat terbantukan oleh Katalog Pro. Nah ini kan bagian dari kalau di kita sebut sebagai bagian dari design thinking. Jadi ketika di sekitaran kita, setiap kita manusia itu kan pasti pernah didatangi, bukan pernah lagi, tapi setiap hari itu kan pasti didatangi oleh masalah-masalah gitu ya, yang setiap hari selalu berganti dan mungkin ada yang selesai, mungkin nggak ada banyak yang belum selesai. Di situ yang kemudian dibutuhkan sebuah cara bagaimana berpikir kritis tapi juga kreatif gitu, yang kemudian akan menghasilkan solusi-solusi yang memang pada akhirnya masalah itu terselesaikan dengan sangat baik gitu, bukan hanya terselesaikan secara biasa tapi bagaimana terselesaikan dengan sangat baik. Nah mungkin Palakali salah satunya hadir karena keresahan, karena kegalauan, karena banyak sekali masalah yang ada di sekitar kita, sehingga akhirnya saya dan Mas Adi memberanikan diri gitu ya, kita mencoba untuk yuk kita punya peran kecil gitu untuk kemudian semoga bisa mewarnai, bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Itu mungkin ininya Mbak Ziza, Mas Bayu, ininya latar belakangnya. Jadi akhirnya Mbak Ziza ya, di Hari Ibu, di Hari Perempuan gitu ya, kita diberikan kesempatan untuk bicara. Walaupun di hari-hari sebelumnya juga selalu diberi kesempatan ya, tapi ini katanya spesial hari khususan gitu ya. Jadi harusnya Mas Adi yang banyak cerita, harusnya akhirnya saya karena Hari Ibu. Oke, ini Palakali Kreatif. Jadi Palakali Kreatif itu ada sebenarnya bagian dari sebuah komunitas gitu ya. Ada Digma, kemudian di Digma itu ada dimensi Gagas Prima, dimensi interior, kemudian dimensi ini punya CSR yang namanya Palakali Kreatif. Bergeraknya kalau dimensi interior ini sebenarnya di konsultan kontraktor interior, jadi design and build
interior dan arsitektural. Kemudian ada artworknya juga di situ. Kemudian kita punya CSR yang namanya Palakali. Jadi tadi kalau Mas Bayu sempat mempertanyakan gitu ya, Palakali itu apa sih? Palakali itu mungkin bisa lebih disebut sebagai sebuah gerakan. Gerakan kita ingin mengajak siapapun, terutama mulai dari anak-anak sampai usia dewasa gitu ya, untuk kemudian kita bergerak bersama, lebih aware, lebih peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, dengan sustainability yang melalui seni rupa dan desain. Jadi ini adalah ininya kami, fokus utamanya kami bergeraknya di seni rupa dan desain karena memang kami berdua backgroundnya dari seni rupa dan desain. Makanya kemudian kami merasa bahwa ini mungkin yang mampu kita lakukan. Semoga kemudian apa yang kita punya, apa yang kita bisa walaupun hanya sedikit gitu ya, kemudian itu bisa mempunyai sedikit manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Jadi intinya sebenarnya kita mencoba untuk bersemangat, mencoba untuk selalu menyemangati diri bahwa hadirnya kita itu harus punya manfaat gitu untuk orang-orang sekeliling kita. Jadi Palakali Kreatif itu adalah tempat untuk bertumbuh dalam proses berkreativitas. Sebenarnya kita tidak dalam posisi kami mengajari gitu ya, bukan. Tapi justru ayo kita berkumpul bersama, kemudian ayo kita belajar bersama. Gitu Mas Mbak Ari, izin langsung mau saya tanggapi Mbak. Tadi di slide sebelumnya tuh istilahnya ini adalah CSR dari studio ya Mbak ya, Palakali ini atau jadi sebuah gerakan gitu. Berarti kalau istilah CSR itu betul-betul Palakali ini tempat untuk orang belajar apapun yang berhubungan dengan seni rupa dan juga desain gitu ya Mbak, dari yang tadi anak kecil sampai dengan dewasa gitu. Nah itu apakah selalu ada setiap hari kegiatannya gitu Mbak, atau memang waktu-waktu tertentu aja gitu Mbak? Iya, sebenarnya ini kita buka di setiap hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali Minggu. Minggu kita harus ambil jeda dulu gitu ya, karena kita juga harus bernafas gitu ya. Jadi Minggu itu ambil jeda. Nah di setiap hari memang kita buka kelas-kelas seni rupa dan desain. Jadi siapapun yang kemudian memang ingin berminat belajar bersama, berkegiatan bersama, ayo silahkan datang ke Palakali. Gitu Mas. Jadi memang buka setiap hari. Wah menarik. Monggo silakan dilanjutkan Mbak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini tadi kenapa kok kemudian ini kita memaksakan Palakali ini harus ada, karena kita melihat keresahan tadi. Kita melihat kegelisahan ketika apalagi di era sekarang ya. Era sekarang itu kan justru era yang sangat kreatif gitu. Kemudian setiap individu dituntut mempunyai keunikan, kreativitas supaya kemudian mereka bisa survive di eranya, di masa depannya. Apalagi masa mendatang memang membutuhkan orang-orang yang sangat kreatif gitu. Makanya kemudian kita sekian puluh tahun yang lalu, karena Palakali ini kita buka gerbangnya di tahun 2009. Ini sebenarnya kita hadirkan untuk masyarakat sekitar, untuk anak-anak di lingkungan sekitar kita yang mereka sepertinya kurang terwadahi kegiatan kreatifnya. Jadi mereka pulang sekolah, ya sudah mereka pulang sekolahnya kan rata-rata siang, terus tidak ada lapangan untuk bermain, yang ada malah justru warnet gitu ya, main game online gitu. Kalaupun enggak, mereka ya di rumahnya masing-masing, kemudian nyetel TV-nya dan atau main gadgetnya. Nah ini yang kemudian kami pikir bahwa ini sesuatu yang seharusnya tidak begitu, karena kalau kemudian kita flashback ke masa kita, betapa kita sangat dikayakan dengan banyak sekali permainan gitu ya, yang itu permainan itu kita buat sendiri, lalu kita masih punya lapangan. Nah sekarang kondisinya sangat jauh berbeda. Jadi kemudian kita bersepakat untuk membuka ruang kecil di mana anak-anak dan dewasa masih punya kesempatan untuk mereka bereksplorasi, mereka bereksperimen, dan kemudian mereka bermain sehingga apa yang ada dalam imajinasinya, ide-idenya itu bisa tertuangkan. Ini ininya. Mbak Ari, saya langsung mau tanya lagi Mbak. Tadi Mbak Ari sempat sampaikan ini karena keresahan melihat anak-anak muda gitu, atau anak-anak di sekitar gitu yang kok sekarang terlalu mungkin lebih individual gitu ya, mainnya bukan menggunakan aktivitas fisik gitu, tapi lebih ke yang ya sendiri-sendiri lah anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah awalnya kan itu untuk mungkin warga-warga sekitar ya Mbak. Dan akhirnya berkembang mungkin orang dari luar area Palakali ini bisa ikut serta itu ada ada challenge-nya juga nggak Mbak? Karena kan mungkin semakin Palakali semakin dikenal gitu ya, dan idenya menarik, itu bisa semakin banyak mengundang orang-orang luar gitu yang tertarik untuk belajar di Palakali nih Mbak.
Iya, awalnya memang untuk teman-teman atau adik-adik di sekitar kita, tapi kemudian memang berjalannya waktu semakin meluas karena mungkin dari ini ya, dari omongan, dari cerita teman-teman yang kemudian pernah berkegiatan di sini, terus kemudian mereka menceritakan ke saudaranya, mereka menceritakan ke temannya, nah akhirnya kemudian meluas dengan sendirinya. Jadi secara organik, akhirnya banyak sekali dari yang jauh-jauh pun mereka berdatangan dan kemudian ada yang datang sendiri, ada yang datang bersama keluarganya, bahkan juga kemudian ada yang datang bersama komunitasnya gitu. Akhirnya kemudian seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang tahu, akhirnya kita kemudian membuka program-program yang memang ada banyak sekali pilihan programnya. Berarti hampir tidak dibatasi ya Mbak, selama itu memang mau belajar mengenai seni rupa dan desain dan mau belajar bagaimana lebih kreatif, berarti siapapun bisa datang ke Pala kali ini ya Mbak? Iya, betul. Iya, Mas Bayu. Wah, menarik sekali. Nah mungkin nanti kita juga akan mengundang Mas Adi ya, cuman hari ini artisnya Mbak Ari, jadi kita akan ngobrol cukup panjang dulu sama Mbak Ari. Silakan Mbak Ari, dilanjutkan. Oke, jadi ini tadi ininya apa namanya ya, latar belakangnya bagaimana kemudian anak-anak kita berikan wadah untuk mereka berkegiatan, kemudian lebih fokus lagi bagaimana mereka mengenal tentang seni rupa dan desain, karena memang kami berdua latar belakangnya dari seni rupa dan desain. Kita ajak anak-anak untuk mengenal seni rupa dan desain itu yang seru, yang asik gitu. Bukan hanya, kadang-kadang kan ini ya, misalnya ada orang tua yang ingin kursuskan gitu anaknya ke sebuah lembaga gitu, kok mahal, terus kemudian kok semua bahan materialnya harus beli. Nah ini kita mencoba menawarkan sesuatu yang lain gitu. Jadi kita upayakan di materialnya, bagaimana material yang ada di sekitar kita itu sebenarnya semuanya bisa kita berdayakan, termasuk juga sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari. Nah ini yang mungkin menjadi satu hal yang berbeda gitu ya dengan yang lainnya. Jadi bagi kami ketika siapapun berkecimpung di seni rupa dan desain, terutama anak-anak ya, kita tidak kemudian mengharuskan mereka, menyiapkan mereka untuk kemudian harus menjadi seniman atau harus menjadi seorang desainer gitu ya. Tapi justru melalui kegiatan seni rupa dan desain itu kami ingin membangun karakter-karakter positif mereka. Jadi mereka kemudian menjadi individu yang solutif, lebih responsif, fleksibel, punya empati, cerdas, dan kemudian terampil di bidangnya masing-masing. Jadi tidak kemudian mengarahkan atau menggiring mereka menjadi seorang seni rupawan atau seorang desainer, tapi lebih pada menumbuhkan karakter-karakter positifnya melalui kegiatan seni rupa dan desain. Jadi di kegiatan ini kami memberikan ruang percaya, merdeka berkarya dan juga merdeka berkreativitas untuk mereka. Akhirnya bahwa proses kreatif dalam berkarya itu yang kemudian memang harus kita kuatkan, bukan pada hasilnya saja, tapi justru prosesnya ini yang ingin kita nikmati. Anak-anak merasa senang, teman-teman atau siapapun yang ikut berkegiatan merasa bahagia, merasa gembira, dan semua ide-ide yang ada di dalam kepalanya itu bisa dikeluarkan dan bisa divisualkan. Nah ini adalah konsep dalam kekaryaan yang kami angkat, itu budaya lokal dan ramah lingkungan. Itu menjadi pijakan yang sangat dasar dalam mengolah konsep kekaryaan. Sehingga akhirnya seni, desain, dan lingkungan ini menjadi satu kesatuan yang memang harus terus-menerus dikatkan, gitu Mas Bayu, Mbak Sisa. Nah, mari saya langsung mau tanya nih, kan mungkin kita sudah cukup tahu banyak yang berpendapat arsitek dan desainer itu salah satu kategori pekerjaan yang cukup meresahkan pada saat pembangunan gitu ya, terutama pada saat tidak bisanya recycle material, terutama seperti itu gitu. Nah, kenapa Mbak Ari itu sampai concern segitunya gitu ya Mbak, mengenai bagaimana sih sebenarnya material-material ini tuh sebetulnya masih banyak yang bisa kita recycle dan kita gunakan lagi di mungkin proyek kita atau mungkin di pembelajaran di Pala Kali gitu. Apakah memang sampai meresahkan itu Mbak Ari? Iya, memang sangat meresahkan. Apalagi sebenarnya keresahan itu kan pasti kita rasakan bersama ya. Ketika kita merasakan di hari ini aja atau dalam satu minggu ini iklim yang semakin panas gitu ya, kita semakin berkeringat di mana-mana, dan itu kan sebenarnya membuat tidak nyaman
tidak nyaman kemudian kita dalam melakukan apapun, dalam kegiatan apapun, akhirnya kita harus melipir ke tempat yang, ke ruangan yang ber-AC gitu. Karena di luar ternyata tidak cukup ramah lagi untuk kita sebagai manusia tinggal. Bukan hanya manusia saja, mungkin semua makhluk hidup pun merasakan keresahan yang sama. Nah, ini yang memang menjadi concern kami. Terakhir kemarin bersama dengan Mas Bayu juga ya, ketika acara Koda, pameran Koda. Koda. Ya, saya kemudian Mas Adi dan juga kami bertiga, tim bertiga menyuarakan, salah satunya menyuarakan itu. Ketika kita sebenarnya sebagai seorang perancang, sebagai seorang desainer ini kan mempunyai peran yang besar untuk menentukan ini akan jadi apa. Misalnya arsitektural ataupun sebuah desain rumah ataupun desain produk atau apapun, perancang ataupun desainer ini mempunyai peran yang sangat besar untuk kemudian memberikan insight-insight, inspirasi tentang konsep ramah lingkungan. Ini sebenarnya yang sangat-sangat bisa kita lakukan. Ini yang kemudian menjadi kita coba suarakan terus-menerus karena kami berdua memang merasakan sebuah keresahan kita hidup di bumi gitu ya, yang semakin lama kok semakin tidak nyaman. Kenapakah itu? Ternyata ya memang kita juga ininya penyebabnya. Nah, ini yang kemudian kita mengajak semua teman-teman ketika kita berkegiatan di Palakali, kita hadirkan suasana yang semoga nyaman dan menyenangkan gitu ya. Kita hadirkan pohon beneran gitu ya. Kita hadirkan suasana semilir angin yang memang benar-benar dirasakan. Jadi suasana bagaimana di tempat yang kecil ini, di tengah padatnya bangunan yang sedemikian rupa rapat, kita sebenarnya masih bisa konsisten loh untuk menyeimbangkan konsep ramah lingkungan di area kita. Jadi bukan hanya, pada akhirnya kita menghadirkannya bukan hanya bangunannya saja, tapi semua kegiatannya kita merujuk pada konsep ramah lingkungan. Itu masuk. Kemudian akhirnya Palakali Kreatif itu ya hadir sebagai sebuah tempat, sebagai sebuah art space gitu ya, dan kemudian juga sebagai studio desain, dan kemudian tempat berkumpulnya komunitas kreatif. Nah, ini lokasinya ya, Mbak ya? Iya, lokasinya ada di Depok, Jawa Barat, sebenarnya perbatasan dengan Jakarta Selatan. Jadi kalau kita jalan sebentar 10 menit gitu, kita sudah jadi orang Jaksel gitu. 10 menit balik ke sini jadi orang Depok, Jawa Barat. Lebih tepatnya nih Depoknya di mana nih, Mbak? Kalau boleh tahu. Lebih tepatnya di dekatnya ancer-ancernya Tugu Tanah Baru. Jadi Tugu Tanah Baru. Atau lebih dekat lagi ke UI. Jadi dari kampus UI itu kalau lewat jalan belakang UI naik motor gitu ya, itu bisa 10 menit, kurang 10 menit sampai ke Palakali. Kalau nggak salah di situ tuh ada kampus ISTN ya, Mbak? Ada ISTN. Iya. Dari mungkin ya 10 menit. Oke. Ke Palakali. Itu zaman saya SMA tuh cukup familiar tuh, Mbak, di situ, Mbak. Banyak teman saya, Mbak, di daerah Cipendak. Oh, berarti memang harus segera didatangi ya, Mas. Nah, ini yang menarik, ini kan daerahnya cukup ya kalau orang Jakarta bilang cukup remote lah gitu. Dan ini akhirnya bisa sampai dengan punya luasan yang cukup besar ya menurut saya, 1.200 meter persegi gitu. Itu apakah memang pada saat menentukan Palakali tempatnya di situ sudah mensurvei sebelumnya, atau memang nyicil, Mbak, sampai akhirnya tuh luasannya cukup besar sih menurut saya ya, Mbak, gitu. Oke. Ini boleh bagian bapak-bapak saja yang bicara. Oh, nah, di sini juga ada Mas Adi Surya. Halo, Mas Adi. Halo. Nah, ini dia artis kita yang kedua. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Nah, Mas, tadi saya sempat tanya, ini pas Mbak Eri share tentang lokasi dan luasan, Mas. Ini kan menurut saya cukup besar ya, dan tadi saya cukup familiar sama daerahnya Palakali gitu, dan itu cukup padat menurut saya gitu. Nah, ini sampai akhirnya dapat Palakali lokasinya di situ, sampai dengan dapat luasan area yang cukup besar, itu ceritanya gimana, Mas? Kalau harus bercerita ke belakang, sebenarnya itu mengharu biru. Jadi istri saya itu termasuk orang yang nggak bisa cemberut. Jadi setiap hari dia tersenyum, marah pun juga tersenyum gitu ya. Jadi pada tahun itu 2006 saya mencoba untuk mulai buka sesuatu yang baru dari sisi bisnis. Jadi itu kami peroleh untuk dijadikan klaster. Jadi sudah ada desainnya 8 rumah, kemudian sudah ada izin IMB-nya gitu ya.
Tapi dia yang biasanya senyumnya 3 kali sehari, dia 2 kali gitu ya, sehingga saya berpikir ini ada apa gitu kan, ada apa. Tapi kemudian saya berdiskusi di satu sarapan pagi, dia mengatakan bahwa minta izin tanah yang kita punya pertama kali ini walaupun dari sisi bisnis bisa menghasilkan sesuatu, tapi minta izin untuk bisa kita berkontribusi. Karena kami berdua tadi sampaikan dari background seni rupa dan desain, istri adalah semula seorang desainer grafis, saya seorang desainer interior, yang kami hidup di Jogja yang penuh dengan pergulatan seni rupa gitu ya. Ya. Sehingga kami ingin membuat sebuah konsep bahwa ruang itu sebagai kontribusi untuk kami bergerak, tidak mencoba untuk orang lain menjadi seniman atau desainer, tapi memberikan ruang untuk berkegiatan. Jadi kira-kira gitu Mas, jadi pergulatan yang luar biasa yang kemudian setelah itu saya karena backgroundnya dari interior yang juga berarsitektur, kemudian membuat plan gitu ya, membuat rencana yang alhamdulillah sebenarnya ruang ini bertumbuh. Bersama tim studio gitu ya, tidak berubah, sebenarnya tidak berubah. Hanya kemudian pelaksanaannya secara pembangunannya itu bertumbuh. Jadi yang mana dulu diselesaikan, yang mana dulu diselesaikan gitu. Hanya penyesuaian kecil-kecil saja dari sisi finishing, tetapi secara zoning dan segala macam itu sesuai dengan awal. Bahkan alhamdulillah sekarang sebenarnya ruang ini juga sudah nambah lebar lagi 300 meter gitu ya, sudah 1000 sekian. Kira-kira gitu awalnya Mas Bayu, semoga menjawab yang dimaksud ya. Jadi adalah kegalauan kreatif, ya, kegalauan kreatif. Kalau boleh tahu nih di luas tanah 1.300-an sekarang guys, 1.500 berarti ya, udah nambah 300 meter lagi. Jadi Ya. selain kalau kita perhatikan di sini kan juga termasuk bagian ada rumah tinggal juga. Nah, selain rumah tinggal juga ada ruangan apa aja Mas selain yang ditampilkan di gambar ini Mas? Oke, kalau ini masih wilayah Bapak yang menjawab, sebenarnya di sana tidak ada rumah tinggal. Jadi kami sendiri tinggal di Ciganjur, Jakarta Selatan. Jadi kami anak Jaksel. Kami anak Jaksel gitu ya. Jadi Depok itu hanya sebagai rumah singgah aja ketika weekend gitu ya. Kami hanya ada satu ruang saja untuk kami bisa tinggal di sana. Tapi yang lain ruang itu adalah area publik. Tentu saja ada yang private karena untuk gudang, untuk produksi segala macam ya. Tetapi kami hari-hari per hari tidak tinggal di sana. Tapi kalau secara struktur organisasi ruang yang ada di sana gitu ya, itu ada ruang yang jelas, ada ruang parkirnya, kemudian ada ruang informasinya, kemudian ada ruang berkegiatan kreatifnya, ada gudang barang-barang untuk kreativitas itu, ada ruang produksi untuk artwork, kemudian ada ruang pamer. Bahkan ruang pamer itu sedang kami redesign gitu ya, ada ruang pamer yang ada di ini, bangunan ada 2 lantai. Strukturnya adalah baja dengan konsep industrial gitu ya, yang tentu saja tadi dengan konsep berkegiatan yang tentang zero waste gitu ya. Jadi kami berusaha bangunan ini juga saya buat dengan konsep yang seperti itu. Jadi menggunakan barang-barang bekas dan barang-barang yang memang sisa produksi ketika saya punya project design and build gitu ya. Jadi ruang-ruang yang di sana itu selain tadi ada ruang terbuka hijau yang cukup luas, ada pepohonan yang cukup tinggi di sana. Itu kalau di gambar di atas itu adalah pohon beneran. Itu adalah pohon yang kami tanam sejak tahun 2008 itu 2 pohon kembar dan 2 las. Jadi itu masih ada, ikonik sekali itu. Kemudian masih ada kolamnya, kolam ikan. Kemudian fasilitas lain yang ada ya ada ruang residensi, karena memang ada beberapa teman-teman yang ingin dekat dengan Bu Aryokta dalam berkegiatan kreatif gitu ya. Ada yang dari waktu itu ada anak dari Semarang itu 2 tahun di tempat kami. Gitu ya, 2 tahun di tempat kami untuk mengetahui lebih dekat dengan Mbak Ari, kemudian berkegiatan dan segala macam. Yang akhirnya luar biasa, dia sekarang membuat galeri dan studio sendiri di Semarang dan itu kira-kira gitu Mbak Zita. Mungkin sebelum balik lagi ke Mbak Ari, saya tuh tadi sempat mes dengan Mas Adi dan Mbak Ari gitu kan, karena tadi seperti mention domisili awalnya dari Jogja. Kita sangat tahu Jogja memang area art space-nya tuh berkeseniannya sangat tinggi. Kita tahu pace Jogja itu nggak kayak seperti Jakarta gitu ya. Nah, saya masih belum nggak habis pikir gitu, akhirnya berani membuka pala kali ini di yang bisa kita bilang adalah kota yang mendekati Jakarta lah, yang mungkin
Mbak Ari dan Mas Adi juga tahu gitu. Orang Jakarta tuh sangat beda gitu sama orang Jogja yang mungkin kita bisa sedikit ajak untuk berkreativitas tinggi, nggak harus dikejar-kejar waktu. Intinya ya, Bay. Nah itu stepping stone yang pertamanya itu akhirnya membuat Pala kali ini selain tadi ya keresahan-keresahan yang tadi tuh apa Mas Adi, Mbak Ari? Yang mendorong utama memang keresahan gitu ya. Karena saya berpikir begini, kami berdua itu berpikir begini, kami adalah dari desa semuanya gitu ya, memang kuliahnya dari Jogja, tetapi Mbak Ari itu dari Tulungagung yang kemudian besar di Pacitan, kalau saya sendiri di lereng Gunung Merapi ya di Boyolali sana. Kemudian daerahnya Mbak Ari bagus tuh pantainya. Iya. Dan kebetulan kuliah di Jogja dengan suasana yang seperti itu terekam oleh otak kami berdua gitu ya, sehingga suasana ini pengen kami bawa ke Jakarta, tapi alam bawah sadar itu yang kemudian terlaksana ya di tahun 2006. Memang kemudian kami sekarang alhamdulillah juga mengembangkan Pala Kali Kreatif. Mohon doanya, di Jogja sudah ada beberapa tempat yang kami akan menjadi bukan Pala Kali Kreatif kedua ya, tapi hampir sama dengan konsep yang sama. Kami ada sekolah di Jogja, kemudian ada tempat yang lain, tempat kreativitas di kota lain juga sudah kami buat. Jadi sepertinya darah kami mengalir seni rupa dan desain karena kami mendapatkan, maaf ya, ketika kuliah tuh luar biasa dapat dari dosen kami, kemudian ketika kami bernetworking, bersilaturahim dengan teman-teman tuh dapat ilmu yang gratis gitu dari mereka tentang seni rupa dan desain. Kemudian belakangan, kalau istri juga seorang pelukis wanita yang sekarang lagi pameran juga di salah satu mall di Jakarta yang nanti sore akan dibuka. Kemudian keresahan-keresahan itu ya kami mencoba untuk bagaimana membuat ruang ini di Jakarta yang sebenarnya dulu awalnya itu adalah numpang. Tempat ini di Pala Kali, udah diingat ya, dulu numpang di satu sekolah di Jakarta Selatan yang namanya bukan ini, saya nggak berani sebutin ya, nama embrionya bukan ini. Kemudian kami buka di lantai 2 rumah kami sekarang yang di Jakarta Selatan, salah satu ruang. Kemudian baru tahun 2009 resmi dipindahkan ke Depok ini. Jadi ada perjalanan sebenarnya, ada milestone ya, ada perjalanan. Tapi tentu saja begini, di akhir sekarang ini saya banyak melakukan perjalanan, jujur saja banyak teman-teman yang kemudian menanyakan kepada saya, kepada kami, bahwa Pala Kali Kreatif itu akan dibawa kemana, kemudian identitasnya apa gitu ya, identitasnya apa. Kemudian saya pribadi melakukan perjalanan dengan anak saya yang kebetulan juga backgroundnya dari desain produk yang kemarin berpameran di Jogja juga. Itu melakukan perjalanan di ruang-ruang rupa alternatif. Sudah puluhan kami kunjungin di Jawa khususnya, tapi lebih khusus lagi Jogja, Surabaya, Bandung, Solo, Jakarta tentu saja, kemudian Bali, Semarang gitu ya. Itu saya kunjungin, kemudian saya rekam dengan akun yang khusus juga. Jadi saya melakukan penelitian tentang itu, ruang-ruang rupa alternatif. Dan itu kemudian makin memantapkan kami untuk mengembangkan Pala Kali Kreatif ini. Jadi Pala Kali Kreatif ini kalau kami boleh sebut adalah ruang rupa alternatif berbasis edukasi. Gitu. Jadi memang kami sengaja CSR kami adalah di situ agar memberikan ruang kepada banyak orang bahwa orang itu berkesenian, berkreativitas, tidak harus jadi seniman. Ini adalah sebuah media gitu ya, sebuah media meluapkan semua emosi dan segala macam ke dalam sebuah kegiatan berkarya. Jadi kegiatan ini bahkan terakhir itu ada beberapa teman-teman dari perusahaan multinational company gitu ya yang berkegiatan di sana. Jadi mereka pengen paket-paket tertentu berkegiatan, pengennya healing gitu ya. Gitu. Berarti boleh ya Mas ya, kayak gitu maksudnya ya mungkin di sini ada Bapak Ibu teman-teman yang hadir ternyata tertarik dengan konsep Pala Kali ini dan itu tinggal didiskusin aja ya sama Mbak Ari sama Mas Adi maunya mau seperti apa nih gitu. Tapi yang pasti tetap dalam ruang lingkup kreativitas dan seni rupa, desain gitu ya. Cuman sebetulnya apapun bisa dimanfaatkan di Pala Kali ini gitu ya. Mas Ya, perlu saya tambahkan sebelum beralih ke ibunya karena ini kan panggungnya ibu gitu ya, ibu. Jadi kami punya 3 pilar sebenarnya, pilar berkegiatan gitu ya. Jadi sebagai area kolaborasi, sebagai area edukasi, dan sebagai area produk seni dan pamer. Jadi artinya 3 pilar kegiatan ini yang kemudian kami terjemahkan dalam paket-paket kegiatan di bawahnya. Jadi kolaborasi, kami sering mengundang beberapa teman gitu ya, di sore hari, di malam, di siang hari, kita ngobrol dengan teman-teman dari seniman, desainer, atau profesi lain, ngobrol apapun, dan kadang-kala tidak ada tujuan gitu ya, ngobrol asik aja, brainstorming dan segala macam. Kemudian kalau dari sisi edukasi, tentu saja ada tadi kegiatan-kegiatan ya, kemudian ada seminar, ada talk show,
Kemudian kalau di produk kreatif, kami memproduksi barang-barang artwork yang kami juga jual. Kebetulan area baru extension itu adalah untuk menjual itu. Kemudian ada ruang pamer. Nah, yang belakangan cukup ramai adalah ketika mereka melakukan kunjungan ke tempat kami. Jadi ada paket kunjungan ya. Ada pernah satu ketika tuh murid dari Malang datang ke tempat kami 1 hari gitu ya. Kemudian dari Semarang waktu itu 3 hari gitu ya. Jadi banyak sekolah yang kemudian kami tadi sampaikan bahwa kami ternyata ruang kreatif art space yang berbasis edukasi. Gitu kira-kira Mas Bayu. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi mulai dari kecil sampai dewasa sampai orang tua. Jadi sudah ada beberapa teman-teman dari dulu ada 2 bank swasta nasional dengan ibu-ibu dan karyawannya hadir gitu ya. Mas Adi aku pengen berkegiatan, Mbak Ari aku pengen berkegiatan, apa yang cocok gitu ya. Kira-kira gitu Pak. Oh, ini menarik banget nih polanya pala kali gitu ya Mas. Karena ya sekali lagi ya orang-orang Jakarta memang perlu sesuatu yang membuat mereka gerak gitu ya. Kebanyakan kita udah saking sibuknya dengan kerjaan jadinya pas off jadi istilahnya jadi mager gitu ya. Karena zaman sekarang dia malas gerak. Tapi di sini pala kali coba memberikan ide-ide baru, kreativitas baru gitu untuk mereka bisa lebih kreatif dan imajinasinya juga akan berjalan gitu ya Mas Adi bantu ya. Ya. Oke, Mas Adi, sekali lagi terima kasih sudah sharing gitu di kita dan mudah-mudahan jangan kemana-mana dulu. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita akan balik lagi ke Mbak Ari ya, Mas Adi kita pinjam dulu Mbak. Terima kasih Mas Adi. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Ari. Nah, tadi udah cukup beberapa hal disampaikan sama dari Pak Adi, Mbak Ari gitu. Nah, jadi sebetulnya di pala kali ini juga sudah ada pattern program-program atau aktivitas-aktivitas yang sudah terprogram apa belum gitu Mbak Ari? Mungkin misalnya untuk yang dari usia TK sampai SD misalnya atau sampai yang mungkin tadi yang sudah dewasa atau lanjut gitu ya Pak? Iya Mas Bayu. Jadi memang sudah ada patternnya, sudah ada program-program kegiatannya yang semuanya kita dekatkan ke ini sustainability. Jadi art design dan environment ini menjadi satu pijakan dasar gitu. Kemudian ini adalah pintu-pintu masuknya, bagaimana kemudian kita ajak semua teman-teman ketika berkegiatan ya mengenal tentang rethink, refine, reuse, reuse, recycle, banyak banget ya, repair, replan dan seterusnya. Jadi seperti misalnya waktu itu sebuah lembaga besar gitu ya, para karyawannya ingin membuat sebuah kegiatan apa yang itu tadi sifatnya healing, kemudian kita ajak mereka untuk bertanam, belajar tentang hidroponik gitu ya, hidroponik tapi kita kemas dengan melalui seni rupa dan desainnya. Bagaimana hidroponik itu kemudian kita taruh ke sebuah wadah yang unik. Nah, jadi memang banyak proses yang dikerjakan di situ. Mulai mereka bertanam, kemudian mereka membuat wadahnya, lalu wadahnya itu akan ditaruh di meja kantornya masing-masing. Itu salah satu contoh ininya ya, programnya gitu. Dan di situ healingnya tercapai, kemudian mendekatkan mereka ke konsep berpikir ramah lingkungannya juga tercapai, yang pasti senang-senang dan gembiranya juga pasti tercapai. Gitu Mas Bayu. Nah ini kan tadi dari Mas Adi juga sampaikan ada beberapa tempat atau part-part di pala kali ini ya Mbak. Itu area mana aja sih Mbak yang bisa dimanfaatkan gitu Mbak, dan sekreatif apa tempatnya pala kali ini? Mungkin ada slide-nya atau ada beberapa gambar mengenai di pala kali ini Mbak. Oke, siap. Semoga ini slide berikutnya foto-fotonya. Nah ini foto-foto Mas Bayu. Ini gambaran di pala kali kreatif. Jadi ini area sebelah kiri ini area rooftop. Sebelah kanan juga area rooftop. Ini area rooftop semuanya. Di sini juga kita bisa mengadakan kegiatan juga di sini, atau kemudian menikmati ya hijaunya daun, segarnya angin. Ini bisa di area rooftop. Lalu ini gambaran-gambaran tempat untuk berkegiatan. Jadi sebenarnya banyak sekali venue-venue atau tempat-tempat kegiatan yang bisa dipakai gitu ya. Ada yang namanya teras keramik, yang di bawah ini namanya teras keramik. Kemudian juga ada selasar keramik yang di sebelah kanan ini selasar keramik. Lalu ada lagi di area omah ngobrol gitu, yang di situ ada satu tempat, di situ kita bisa nyaman untuk ngobrol tapi juga sambil berkegiatan. Ini ada rumah kayu juga. Nah, rumah kayu yang di bawahnya ini adalah area omah ngobrol, yang di situ kita bisa
bisa berkegiatan dan juga bisa berbincang. Kemudian ini tadi Mas Adi juga menyebutkan ada empang ya. Ini empang kecil yang ada di Palakali. Lalu ini area baru yang kita munculkan. Jadi di sini juga bisa untuk berkegiatan kreatif dan juga bisa untuk tempat makan dan minum. Jadi ini sebenarnya kafe kecil gitu ya, kita sebut sebagai art cafe. Jadi kafe seni yang di situ ketika teman-teman berkunjung ke sana bisa melihat barang-barang unik yang kita hadirkan di situ dan juga bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, ini 3 program yang tadi Mas Adi juga sudah ceritakan. Kita punya 3 program ini patternnya kita, ada edukasi seni, ada produk kreatif, dan kemudian ada program kolaborasi. Edukasi seni itu sebenarnya kita ingin lebih memunculkan bagaimana teman-teman yang bergabung ke sana itu bisa mengeksplorasi proses berkaryanya dan juga bisa mengapresiasi seni secara lebih mendalam. Jadi siapapun yang ikut bergabung itu bisa merasakan proses-proses berkesenian yang lebih mendalam. Kemudian ini turunannya, jadi di edukasi seni itu kita buka kelas-kelas. Ada kelas gambar, ada kelas lukis, ada kelas tanah liat, ada kelas daur ulang, kelas batik, kelas kayu atau kelas ketukangan. Kemudian ada juga program magang, ini yang mulai dari level SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Sekarang ini masih pameran ini ya, Mas Adi ya, pameran teman-teman magang juga masih berlangsung di Palakali, magang dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian juga ada program workshop, kunjungan seni, ada pameran seni, diskusi, seminar, dan lain-lain. Ini adalah ranahnya edukasi seni. Jadi bagaimana kita mengajak teman-teman yang bergabung itu untuk mengeksplorasi seni secara lebih mendalam. Ini adalah contoh-contoh ininya, kekaryaan. Gimana Mas Bayu? Nah, dia mau nanya nih Mbak, jadi penasaran kan tadi kan ada berbagai macam kelas-kelas, berarti nanti ada coachernya, maksudnya ada coachingnya yang dipandu oleh Mbak Adi langsung kah, atau memang ada teman dari Palakali yang akan membantu mereka untuk belajar di kelas-kelas tersebut Kak? Iya, kita ada kakak-kakak mentor istilahnya Mbak Sisa. Jadi memang ada kakak-kakak mentor khusus yang di kelas tanah liat siapa, kemudian yang di kelas lukis siapa, kelas gambar siapa. Kami berdua pun juga memegang menjadi coacher juga, Mas Adi dan saya juga turun juga di beberapa kelas. Oke, baik. Silakan Mbak dilanjutkan. Oke, ini jadi memang kalau kita bicara teknik gitu ya, tekniknya pun juga beragam, teknik manual, teknik digital. Itu kita dekatkan juga ke semua anak-anak tergantung peminatannya, tergantung mereka minatnya di mana. Jadi biasanya di awal itu ketika teman-teman gabung, itu mereka silahkan mencoba berbagai macam proses berkarya yang kemudian pada akhirnya mereka akan menemukan satu titik, ini loh ternyata gue banget itu di sini gitu. Ternyata aku lebih suka mendesain produk misalnya. Aku ternyata pengen lebih belajar tentang desain interior gitu misalnya ya. Atau aku ingin mendalami komik. Nah dari situ kemudian akan ada program-program khususnya yang pada akhirnya mereka akan punya produk khusus gitu ya. Atau kemudian mereka punya portofolio yang lebih mendalam tentang apa yang diminatinya. Lalu kemudian kita arahkan mereka untuk mengadakan pameran, bisa pameran bersama atau pameran tunggal yang itu dilakukan di Palakali. Dan kemudian kita akan melakukan bedah karya bersama gitu. Ini adalah proses berkaryanya, gambaran proses berkaryanya ketika di Palakali Kreatif. Jadi, nah ini yang cukup unik mungkin di sebelah kiri, ini kita punya banyak sekali gentong-gentong pemilahan limbah. Ini memang kita siapkan, kemudian kita kasih penamaan, ada gentong botol plastik, ada gentong kertas, ada gentong khusus tutup botolnya sendiri, kemudian ada gentong kaleng gitu. Nah ini kemudian teman-teman yang datang ke sini biasanya memang secara otomatis mereka sudah punya ini ya, apa istilahnya, tanggung jawab moral. Mereka mengumpulkan sampah atau limbahnya yang mereka produksi di rumah atau mereka hasilkan di rumah, kemudian itu sudah dalam kondisi bersih, mereka bawa ke Palakali dan kemudian mereka taruh di dalam gentong-gentong pemilahan ini. Yang kemudian ini akan dipakai sebagai material berkarya rupa untuk siapapun yang berkegiatan di sini. Jadi kita ingin membangun semua teman-teman itu punya tanggung jawab moral atas sampah yang sudah mereka hasilkan.
Jadi Kem- betul-betul memang Nah, karena tadi di gambar sebelumnya itu banyak adik-adik kecil gitu ya. Itu juga jadi melatih mereka tanpa sadar untuk lebih bertanggung jawab atas sampahnya mereka, mau itu nanti di Palakali ataupun pada saat mereka pulang ke rumah atau di lingkungannya gitu ya Mbak Ria. Iya, betul Mas Bayu. Tapi sebenarnya sebelum kemudian kita mengajak adik-adik itu untuk mengkolek sampahnya gitu ya, kita pelan-pelan memberikan edukasi bagaimana supaya sampah itu tidak muncul atau tidak hadir di dalam kegiatan mereka sehari-hari gitu. Jadi refuse-nya ini menolak sampahnya dulu yang kita coba pahamkan ke teman-teman kita supaya kemudian memang sampah itu tidak hadir. Kalaupun kemudian terpaksa sampah itu hadir gitu, nah itu kemudian tanggung jawab berikutnya adalah memberdayakan. Makanya kemudian saya Mas Adi ini cukup cukup gemes, cukup marah gitu ya kalau melihat teman-teman yang masih membawa botol minum kemasan sekali pakai gitu misalnya. Karena itu kan ini ya pada akhirnya nanti nyampah gitu. Gimana caranya untuk kita membiasakan diri membawa botol minum kemana-mana atau membawa wadah makan kemana-mana. Sebenarnya itu kan sebuah tindakan yang sangat simpel, yang sangat sederhana, yang sangat bisa kita lakukan gitu. Itu ini salah satu himbauannya. Gimana caranya supaya kita tidak menghadirkan sampah dalam kegiatan kita. Gitu Mas. Ini salah satu contoh produk dari limbah juga. Jadi di dalam si ayam-ayam ini sebenarnya semuanya isinya adalah sampah plastik. Jadi kita pakai teknik eco-brick yang sampah kita padatkan sedemikian rupa. Kenapa kita memilih sampah plastik? Karena sampah plastik itu kan material yang lama terurainya ya, sekian ratus juta tahun gitu, ratusan tahun baru terurai. Makanya kemudian ini menjadi prioritas dalam pemberdayaan. Kemudian dikemas menjadi sebuah produk pajang. Ada yang menjadi produk pakai, ada juga yang menjadi produk pajang, ada juga yang menjadi produk seni instalasi. Gitu, Mas Bayu, Mbak Nisa. Terus berikutnya ada apa lagi? Nah ini produk kreatif. Produk kreatif ini di mana kita memproduksi dan kemudian memamerkan dan kemudian memang mencoba hadir untuk menjadi produk yang layak jual gitu ya. Tapi basis materialnya 80% ya Mas tadi ya. 80% adalah material limbah. Jadi kemudian limbah-limbah yang ada kita kemas sedemikian rupa menjadi produk baru yang itu menjadi lebih unik dan layak untuk kemudian kita pakai kembali. Ini macam-macam, mulai dari wadah-wadah kecil, ada meja, ada kursi, jadi mulai dari benda pajang kecil-kecil sampai kemudian produk-produk yang memang kita pakai sehari-hari atau furniture atau meubiler ya yang kita pakai sehari-hari. Nah, Mbak, saya langsung tertarik membahas yang produk kreatif ini, Mbak. Salah satunya kan ada goals untuk kembali menjual produk kreatif ini ya, Mbak, dari recycle produk sebelumnya gitu. Nah, itu Palakali juga memanfaatkan warga-warga sekitar juga untuk dikaryakan di sini gitu, atau memang dari awal sudah punya tim sendiri untuk akhirnya bisa memproduksi, memamerkan dan juga akhirnya bisa menjual kembali produk kreatifnya itu, Mbak. Ya, itu memang ini sudah menjadi cita-cita kami gitu ya, dan kemudian sudah kami upayakan untuk mengajak warga sekitar untuk ikut bergabung, untuk ikut membuat produk yang kemudian diproduksi secara banyak gitu. Jadi memang sudah sempat berjalan sekian waktu, tapi ternyata mungkin karena minatnya ini kan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, membutuhkan passion tersendiri gitu ya, minat tersendiri. Nah ini sepertinya yang memang belum cocok ininya. Jadi lebih banyak memang pada akhirnya teman-teman yang muda. Jadi teman-teman muda, anak-anak muda yang kemudian bisa menikmati itu. Dan akhirnya kemudian memang kita punya tim produksi sendiri di Palakali. Jadi untuk kemudian mengajak warga sekitar itu yang kami jujur belum berhasil. Berarti bisa dibilang sebetulnya teman-teman di luar Palakali pun kalau ingin mendapatkan satu space untuk memproduksi sebuah karya seni kreatif gitu ya, itu juga bisa difasilitasi oleh Palakali ya, Mbak. Maksudnya at least ada tempat untuk mereka memproduksi gitu, atau mungkin bisa dibantu dari segi ide dari mungkin teman-teman Palakali gitu ya, Mbak. Iya, ya. Kalau yang jadi teman-teman yang datang kemudian ingin lebih mengembangkan produk kreatifnya, nah itu kemudian memang kita dampingi dalam beberapa waktu itu sudah banyak. Terus kemudian produknya kita kurasi, ini kayaknya
cocok nih kalau kita coba jual ya di Palakali. Nah, terus kemudian kita kemas, kita bantu packaging dan kemudian menjadi produk jual di Palakali. Sampai segitunya ya Mbak, kirain saya cuma hanya memberikan ide gitu ya, cuman tapi juga difasilitasi pendapat praktisi atau yang sudah berpengalaman itu kan beda nih gitu kan. Ya. Mas Ari, Mbak Ari dan Mas Ari kan sudah cukup experience-nya gitu. Itu yang mahal sebetulnya gitu. Kalau kita punya ide dan akhirnya membuat produk itu, mungkin itu hanya dari sisi keinginan kita, tapi dari keinginan masukan, wah bagusnya market nih sukanya yang seperti ini nih. Nah itu yang masukan-masukan seperti itu yang memang dibutuhkan dan itu difasilitasi oleh Palakali gitu ya Mbak Ari. Iya, kita bersama-sama untuk ini ya, itu tadi mencoba mencarikan sebuah solusi bersama gitu. Jadi mencoba mencari peluang bersama-sama. Oke, nah ini juga beberapa contoh produk kreatifnya Mas. Ini semuanya berbasis limbah. Jadi biasanya yang sangat-sangat ini ya, jarang diminati itu kan mengolah limbah plastik kemasan jajannya anak-anak. Ini yang sebelah kiri ini dari kemasan jajanan, kemasan ataupun limbah sampah plastik ya, bekas minyak goreng ataupun bekas kemasan-kemasan plastik lainnya yang kemudian kita olah sedemikian rupa dan menjadi produk baru. Ini menjadi wadah, kemudian menjadi pouch, lalu menjadi tas-tas kain juga dan lain-lain. Dan ini berarti semuanya ada space untuk apa ya tadi mungkin saya nggak lewat gitu. Berarti ada space di Palakali itu untuk ada ruang jualnya gitu ya Mbak, dari produk-produk yang diproduksi di Palakali gitu ya Mbak. Iya betul, ada ruang jualnya dan kemudian kalaupun ada peluang bazar gitu ya kita ikut juga. Bazar-bazar. Wah menarik. Berikutnya ini kolaborasi komunitas. Jadi ya, tadi yang sudah Mas Adi ceritakan juga. Jadi di sini ya tempat memang kita membuka gitu ya kayak open house, open space, open ruang diskusi untuk ngobrol bareng. Terus kemudian barangkali kemudian kita punya project bareng atau punya kegiatan yang kita bisa kelola bersama gitu. Ini adalah kolaborasi komunitas. Jadi memang peluangnya sangat terbuka lebar untuk kita melakukan kegiatan bersama-sama. Jadi kapan-kapan Katalog Pro bisa berkolaborasi di sini dong ya Mbak? Sangat bisa dan harus ya Mas ya. Kita tunggu tanggal mainnya Mas Adi Mari. Ini salah satu contohnya yang di sebelah kanan itu kita waktu itu bekerja sama dengan sebuah lembaga dan sebuah yayasan di Bandung, Jakarta. Jadi ini kolaborasi dua komunitas gitu. Kemudian kita melakukan kegiatan selama 2 tahun keliling mengedukasi tentang zero waste concept ke komunitas-komunitas atau sekolah-sekolah di Jakarta dan di Bandung. Kemudian ini lagi-lagi ilustrasi atau gambaran tentang suasana di Palakali Kreatif. Kita punya tagline yang menjadi backgroundnya Mas Adi sekarang. Kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. Jadi ini memang tagline-nya Palakali yang kita berusaha memotivasi diri kita sendiri sebenarnya untuk terus bergerak. Baik itu kreativitas dan juga semangatnya untuk terus ditumbuhkan. Jadi setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu sangat berharga gitu. Kemudian ini suasananya. Jadi sebenarnya di mana sih ruang khusus untuk berkaryanya? Bisa di mana saja. Jadi memang kita menawarkan di banyak area gitu ya, di beberapa area untuk area berkegiatan. Nah, ini mungkin pertanyaan ini bisa Mas Adi atau Mbak Ari juga yang jawab gitu. Saya jadi kebayang sebetulnya area Palakali ini kayak seperti tadi kan Mas Adi sempat bilang sebenarnya area ini awalnya untuk bisnis cluster ya Mas gitu. Nah itu sebetulnya ada seperti nanti ada istilahnya ada signage ke Palakalinya itu ada gerbang masuk gitu atau memang sebetulnya akhirnya ngeblend sama area di situ di perkampungan situ atau memang ada pokoknya sanes atau mungkin pagar-pagar yang memang membatasi gitu. Karena kan ini juga harus kita maintain kan Palakali ini, Mas Adi, Mas Ari, Mbak Ari. Silakan Mas. Bantu jawab. Jadi kebetulan Palakali Kreatif ini jadi objek kajian penelitian saya juga untuk meningkatkan secara kualitas kenyamanannya pengunjung gitu ya.
penelitian-penelitian itu dilakukan dengan basic keilmuan gitu ya, dengan basic keilmuan, dengan basic akademis. Kemudian saya melakukan perjalanan di beberapa kota itu untuk menemukan sebuah konsep baru gitu ya, untuk menemukan sebuah konsep baru bagaimana di Palakali ke depan. Karena sejak awal memang kami berdua ini senang dengan lingkungan hijau, maka kemudian 50% lebih area ini adalah area terbuka hijau. Maka kemudian ketika kami membuat ini tidak banyak ruang tertutup, jadi lebih banyak ruang terbuka, sehingga mereka berkegiatan itu langsung berinteraksi dengan area terbuka hijau itu. Karena memang jujur saja dalam era sekarang ini adanya isu pemanasan global itu juga pasti kita terdampak gitu ya, terdampak. Dimanapun juga itu panas itu pasti ada. Dan dengan kami menghadirkan ruang terbuka hijau yang banyak itu juga tidak bisa juga membantu kemudian kami paling dingin nggak juga. Jadi mikro climate-nya yang kita bangun juga nggak bisa juga. Tetapi kami berusaha untuk itu. Bahkan kemudian kami siapkan dengan beberapa strategi gitu ya. Salah satunya ada di sana alat otomatis yang bisa mengeluarkan embun air gitu ya, embun air agar sejuk itu masih ada ketika jam-jam tertentu yang panas itu embunnya nyemprot gitu ya, nyemprot agar suasana menjadi sejuk. Nah, kalau menjawab Mas Bayu tadi adalah memang ini masuk di sebuah area yang memang bisa 2 mobil tetapi tidak cukup besar gitu ya, 2 mobil. Kemudian masuk ada gerbang yang cukup besar. Ada gerbang yang cukup besar untuk masuk ke area ini, kemudian bisa parkir gitu ya, bisa parkir di situ. Kemudian dari situ ada signage-nya, jadi ada signage yang menuju ke ruang apa gitu ya, sudah ada. Bahkan memang belum sempurna, saat ini juga sedang kami lakukan untuk redesign untuk memperbarui petunjuk-petunjuk itu. Jadi kami sadar betul bahwa area ketika dibuka sebagai ruang publik, petunjuk arah dan tanda-tanda itu menjadi penting gitu ya. Misalnya itu sedang ada berkegiatan apa, kemudian konsep pameran yang sekarang sedang seperti apa, siapa yang ikut berpameran di situ, kemudian durasinya berapa lama, kemudian termasuk informasi-informasi yang lain, misalnya fasilitas ruang yang di situ apa saja, kemudian petunjuk ke ruang itu bagaimana, misalnya ada musolanya, ada tempat toiletnya dan segala macam, itu sudah kami siapkan ya. Karena sebenarnya area ini tidak begitu besar sekali sehingga mudah untuk dipahamin posisinya ada di mana. Jadi gitu Mas Bayu. Jadi ada ruang yang ada gerbang yang cukup besar untuk masuk ke sana. Oke, terima kasih Mas Adi. Kita kembali ke Mbak Ari nih. Mungkin baik kita lanjutkan lagi Mbak Ari. Nah ini kan beberapa space yang ada di Palakali ya Mbak. Dan mungkin sedikit gambar kegiatannya tuh seperti apa aja sih Mbak? Iya, untuk gambaran kegiatannya, tadi kan ada kelas lukis, kelas gambar, dan lain-lain ya. Mungkin di slide berikutnya. Nah, ini gambaran kegiatannya, Mas. Anak-anak bisa ngumpul di mana aja gitu ya. Terus kemudian bisa kita yang membuat programnya, atau kemudian anak-anak dan komunitas itu yang memilih programnya sendiri. Kita menawarkan banyak sekali program. Ada kelas tanah liat, ada kemudian kelas gambar, kelas lukis, dan lain-lain. Atau kemudian kelas ketukangan pun juga ada. Kelas mendesain juga ada. Terus yang semuanya kita dekatkan dengan itu tadi, bagaimana mereka mengupayakan material limbah itu terpakai di kekaryaan mereka, di proses berkarya mereka. Ini gambarannya. Kemudian mohon maaf, saya potong. Di sini juga ada pertanyaan dari Pak Edward nih, Mbak Ari. Dan untuk anak-anak yang berminat mengikuti program edukasi seni rupa, tapi bertempat tinggal jauh dari Palakali, bagaimana caranya? Apakah mungkin ada sesi online-nya juga kah untuk program-program Palakali ini, Mbak? iya, kita sebenarnya kelas online-nya ada, walaupun kadang kalau kelas online itu kan nggak ini banget ya, nggak langsung banget gitu ya. Tapi ada, kita ada kelas komik, terus kemudian ada kelas digital design juga ada di kelas online. Dan memang pesertanya lebih luas, kalau di kelas online itu dari beberapa kota juga ada yang ikut kelas online. Jadi Memang ada terjadwalkan seperti itu, Mbak Ari. iya, ada jadwal tersendiri atau kemudian membuat jadwal khusus juga bisa. Kemudian Perlu apalagi saya tambahin Mbak Ziza. Jadi sekarang itu hampir 3 tahun ya, kemarin itu ada yang ikut, salah satu yang ikut itu dia di Banten. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu itu hadir dari Banten sana. Gitu ya, cukup jauh. Jadi memakan waktu yang lumayan 1 sampai 1,5 jam untuk datang ke Palakali ya. Silakan Mbak. Saya masih bisa dijangkau ya, berarti ya Mas Adi ya.
Ya, ya, oke. Nah, ini contoh-contoh beberapa kekaryaan kami, Mbak, yang memang untuk itu tadi karena produknya kan macam-macam ya. Produk yang memang untuk pakai, produk yang untuk seni instalasi pun juga ada. Ini salah satu karena ini sebagai bagian dari kami menyuarakan gitu ya. Ini yang terakhir kami kemarin di Koda, saya, Mas Tadi dan juga Dandi sebagai satu tim gitu yang ingin menyuarakan tentang keresahan tentang pohon-pohon yang semakin langka gitu ya di sekitar kita. Lalu ini mungkin Mbak Ari sedikit saya mau tanggapi atau tanya nih kan salah satu tadi yang kita menarik ini adalah Palakali ini juga karena foundernya Mas Adi dan Mbak Ari adalah desainer dan juga perupa gitu. Nah bagi teman-teman yang beraktivitas atau memanfaatkan program-program Palakali dan pada saat akhirnya ada pameran seperti Koda kemarin atau pameran-pameran instalasi atau seni rupa yang lain itu biasanya Palakali mendorong mereka juga untuk ikut serta atau kalau misalnya sebaliknya nih, misalnya saya mau ikut sebuah pameran gitu dan mau brainstorm ke Mas Adi, Mbak Ari gitu. Ini tema yang bagus apa ya? Itu sangat bisa berarti meminta masukan atau mungkin mencari info Mbak pamerannya di mana lagi ya saya mau ikutan dong gitu. Itu sangat memungkinkan ya Mbak Ari. Iya, sangat memungkinkan, sangat bisa karena itu tadi kita kan selalu membuka ruang untuk kemudian kita ngobrol, untuk kita sharing, untuk kita saling menguatkan ide-ide kreativitas dan kemudian ini bisa diapakan nih, ini mau diapakan. Jadi memang sangat terbuka ruang-ruang seperti itu, Mas Bayu. Berarti teman-teman Palakali atau yang sering ikut program Palakali juga akan juga mungkin cukup didorong untuk bisa tidak hanya berkreativitas di Palakali ya, tapi gimana caranya bisa istilahnya mengekspos atau memperlihatkan karya-karya mereka di ruang publik gitu ya Mbak Ari. Iya. Ya, izin nambahin Mas Bayu. Terpaksa ini izin nambahin. Ada yang kelupaan dari Mbak Ari gitu ya. Kami itu memang ini ruang kreatif yang kemudian kami punya ruang pamer gitu ya. Jadi ada dua alternatif. Ada yang kemudian ada diprogramkan untuk pameran di waktu tertentu di Palakali karena kami punya ruang pamer. Jadi ruang pamer outdoor maupun indoor. Tetapi ada juga yang kemudian ada event tertentu kita ikut di pameran publik di luar Palakali. Jadi kami pernah berpameran di Balai Budaya gitu ya Mbak Ari ya. Di Balai Budaya itu pesertanya adalah para peserta yang ikut program-program kegiatan di Palakali. Kemudian mereka karyanya kami kurasi, tentu saja kurasinya adalah dengan indikator-indikator benda pajang edukasi gitu ya. Ya kemudian waktu itu dipamerkan di Balai Budaya dan bahkan pernah itu suatu ketika juga dihadirkan di Galeri Cipta. Iya, Taman Ismail Marzuki. Iya. Gitu, jadi gitu kira-kira. Jadi dibawa ke sana. Oke, wah jadi betul-betul difasilitasi banget ya Mas Adi Mbak Ari ya. Ya, walaupun belum maksimal, tetapi kami berusaha untuk memberikan kontribusi sesuai dengan harapan mereka. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Baik, kita lanjutkan Mbak Ari. Nah, ini beberapa pameran-pameran yang sudah diikuti sama Palakali ya, Mbak Ari. Iya, ini sepertinya tinggal satu slide lagi, Mas. Atau mungkin mau itu, tadi kan banyak pertanyaan dari Mas Bayu maupun Mbak Sisa tentang ini ya, zoning areanya seperti apa sih gitu. Kayaknya ini pengen lihat gambarannya dari pintu gerbang itu terus bagaimana peletakan tempat-tempatnya gitu. Kalau diizinkan apa boleh itu Mas Adi memutar yang file redesign animasi. Boleh kalau ada videonya nih. Wah, ini akan lebih terbayang sih Mas Adi. Waduh. Jadi ini menjadi malu ya, tapi semoga aja ini menjadi para pembimbing saya, para profesor saya bangga gitu ya. Saya sudah tidak muda lagi. Saya sudah kepala 5 ke atas yang sekarang alhamdulillah baru saja selesai menempuh magister arsitektur. Dan ini adalah salah satu Palakali itu saya coba untuk melakukan redesign gitu ya. Walaupun tidak spektakuler, tapi karena banyak indikator-indikator yang harus saya masukkan. Terutama adalah material-material yang dipakai itu adalah material-material yang memang berusaha untuk daur ulang gitu ya. Tidak banyak menggunakan barang. Saya coba ini ya Mbak Ari software. Dan ini alhamdulillah senang sekali menjadi kebanggaan tim studio karena tim studio ada beberapa yang hadir di sini ya untuk melihat karya ini yang dibantu oleh mereka dalam membuat animasinya. Aku share sendiri nggak apa-apa.
suaranya memang ada suaranya kan? Ya, di sini. Ya, ada suara burung, Mbak. Ada suaranya. Oh iya, siap. Sudah terjawab ya, Mas? Kebayang sih. Sangat Sudah terjawab, terbayang. udah kebayang jadi penasaran sih Mbak mau ke sana. Karena tadi dari gambar-gambar yang Mbak Ari share aja udah vibes-nya tuh beda, kayak bukan di Jakarta, kayak berasa Jogjanya tuh agak kental gitu, cukup kental juga. Jadi memang mungkin desain-desainnya Mas Adi memasukkan unsur-unsur Jogjanya juga tetap ada ya Mas? Sepertinya Biar tetap begitu ya. terasa gitu. Sepertinya begitu. Karena memang itu tadi ya basis budaya dan ramah lingkungan itu yang kemudian memang kita bawa kemana-mana. Oke, Mbak, boleh tahu nggak? Mungkin di sini Dimulainya, banyak Mbak. Oh ya, silakan. banyak Udah yang duluan, tertarik untuk akhirnya mau datang nih ke Palakali gitu. Do or don'ts-nya tuh apa sih Mbak? Kalau mau ke Palakali mungkin harus tadi Mbak Ari harus kalian harus siapin wadah air sendiri gitu. Atau misalnya udah pasti nggak boleh nyampah gitu kan, nggak boleh buang sampah sembarangan, dan kalau habis makan apapun harus kumpulkan dan mau itu di recycle atau buang sampah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Apa aja sih Mbak yang mau ke Palakali itu yang perlu diperhatikan gitu Mbak?
Ya, yang perlu diperhatikan itu tadi karena kita ingin memang mendekatkan konsep ramah lingkungan pada semua teman-teman yang masuk ke Palakali gitu ya. Bagaimana mereka kemudian sadar untuk mulai membawa botol minum sendiri, wadah makan sendiri, terus kemudian ketika mereka makan, ketika mereka minum mencoba untuk tidak menyisakan, jadi semuanya harus habis gitu. Terus kemudian apapun yang mereka bawa ya dicoba untuk kemudian tidak memberikan dampak kepada lingkungan, dampak secara negatif gitu ya. Apa yang kemudian mereka akan lakukan itu tidak membawa dampak ataupun pengaruh negatif untuk lingkungan sekitar. Jadi misalnya nih kita tetap menyediakan area merokok gitu ya, tapi kemudian itu kita kecilkan ruangnya. Jadi tetap ada, tapi kemudian kita kecilkan areanya. Karena memang ini adalah ranahnya edukasi, ranah yang kemudian banyak anak-anak juga yang berkegiatan di sana. Jadi bagaimana kemudian kita menghadirkan udara yang bersih untuk kita hirup bersama-sama. Oke. Ya mungkin tadi Mbak Ziza ada yang mau ditanyakan, Mbak. Soalnya kan tadi sempat di awal maksudnya kita tahu Mas Adi dan Mbak Ari juga emang sudah lama di Jogja juga, tinggal di Jogja gitu kan, vibes-nya dan apa ya, darah seninya tuh ada gitu Mas. Dan Mbak Dola tuh pas pertama kali buka Palakali, apakah kesulitan gitu untuk menerapkan itu karena kan memang tidak semua orang ada darah seninya, ada sense of art-nya gitu. Susah nggak sih Mbak waktu pas pertama kali menerapkan Palakali atau membuka kelas-kelas ruang kreatif ini gitu waktu di awalnya Mbak? Susah nggak ya? Susah nggak Mas? Ya karena mungkin karena itu sudah mengalir dalam darah kita gitu ya. Kita sudah menemukan passion, kita sudah menemukan minat, terus kemudian pada akhirnya apapun tantangan yang ada di depan kita, masalah yang di depan kita, malah justru kita ingin mendatangi untuk kemudian segera kita selesaikan. Karena kemudian itu tadi kata kuncinya karena itu adalah passion, ya semuanya kita lakukan dengan senang. Kita lakukan dengan setiap hari itu seperti ada ini ya, ada sesuatu yang ingin terus kita gerakkan gitu. Dan semangat itu terus tumbuh. Jadi sesuai dengan tagline-nya kami bahwa kreatif itu harus terus bergerak, semangat itu harus terus tumbuh. Pada akhirnya ya kami ingin terus membuat terus bergerak terus. Mungkin setelah menemukan ada murid didik ya Kak yang benar-benar buta sama seni itu pernah nggak sih Mbak? Jadi maksudnya benar-benar harus ngajarin lagi, bikin lagi mereka untuk bangkit semangatnya untuk mempelajari tentang seni kayak gitu. Ya, banyak Mbak. Dan kemudian cara atau strategi kita di pendekatan ke anak-anak ataupun teman-teman kan bermacam-macam ya. Biasanya ada yang begitu langsung datang ya udah langsung pokoknya ingin berkegiatan aja langsung pegang pensil, pegang kuas atau pegang kanvas gitu. Tapi ada juga yang kemudian harus diajak ngobrol dulu, harus diajak jalan dulu di sekitar situ, atau harus ada yang diajak nonton dulu. Jadi memang pendekatannya akan berbeda-beda di setiap teman-teman yang berkegiatan di sana. Izin nambahin Mbak Ziza. Ketika kemarin kami kedatangan teman-teman dari satu perusahaan ya multinational company yang berbasis nutrisi gitu ya, datang, mereka awalnya mengatakan aku nggak suka seni, aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa apapun gitu ya. Ada sekian belas orang datang gitu ya khusus. Kemudian kami sampaikan bahwa seni itu tujuannya macam-macam gitu ya. Salah satu diantaranya adalah healing, kemudian sebagai media untuk menyuarakan sesuatu ya, tadi emosi dan segala macam. Ternyata waktu yang semula disepakati jam 2 sampai jam 4, mereka pulangnya jam 8 malam. Jadi mereka ketika berkegiatan itu teriak-teriak sendiri dan mereka sangat bahagia. Makanya saya melengkapi yang disampaikan oleh Mbak Ari tadi bahwa yang do and done-nya gitu tadi ya Mas Bayu ya, bahwa ketika mau masuk ke Palakali itu salah satu syarat utamanya ini adalah harus siap bahagia. Harus siap bahagia ya, karena dalam dunia seni rupa sebenarnya yang kami terapkan di sana, berkesenian itu tidak ada yang salah, tapi tetap perlu etika gitu ya. Berkesenian itu tidak ada yang salah, tapi perlu etika. Mungkin Mas Adi, tapi saya mau tanya tadi kan Mas Adi sempat bilang ternyata yang tadinya awalnya mungkin 2 jam gitu ya agendanya, jadi molor jadi mungkin molor sejam 2 jam. Nah, pada kali ini sebetulnya ada waktu operasionalnya nggak sih Mbak Ari, Mas Adi? Sebenarnya ada, tetapi tetap by request ya, karena ada beberapa kegiatan itu yang diselenggarakannya sampai malam gitu. Tapi memang karena
mohon dipahamin bahwa kami itu hadir ketika dulu di tengah-tengah perkebunan gitu ya tahun 2006. Tapi sekarang sebagai pemukiman yang padat penduduk ya secara urban tuh naik. Kemudian kita tahu diri gitu ya. Jadi ada beberapa acara yang terpaksa harus disesuaikan dengan waktu. Tetapi beberapa kali acara kalau itu tidak menimbulkan kegaduhan tanpa ada suara yang cukup besar gitu, ada yang sampai malam. Bahkan pernah saya ceritakan ya, saya punya sahabat baik gitu ya. Dia datang di jam 2 siang, pulangnya jam 2 pagi. Dan itu beberapa kali hadir selalu seperti itu. Jadi artinya by request ya Mas Bayu. Kayaknya lama-lama selain space tadi untuk pameran, untuk berkreativitas, ntar ada ini nih kayaknya, ada apa namanya, ruang inap nih kayaknya nih di Palakali sepertinya. Sudah ada Mas Bayu. Oh sudah ada Mas? Sudah ada. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi kami itu menerima residensi gitu ya. Jadi anak-anak yang atau seniman gitu, bahkan dulu ada seniman yang sekarang pindah di Jogja itu 2 tahun di tempat kami. Oke. Jadi dia seolah-olah pengen berkarya di tempat kami selama 2 tahun. Jadi kami ada ruangannya tidak banyak ya, ada 2 ruangan gitu ya, 2 ruangan yang mereka bisa tinggal. Kemudian kami sudah tambahkan lagi ada 2 ruangan lagi. Oke, wah menarik. Wah, nih kayaknya mungkin ya saya udah nggak sabar gitu, kayaknya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mampir ke sana gitu, dan mungkin teman-teman juga tertarik mau ke sana. Itu kita datang aja atau perlu ngelihat kayak agendanya apa, ada apa gitu di Palakali, atau informasi tentang Palakali itu kita bisa dulu, gitu. dapat dari mana sih Mas Ari? Maksudnya Bari gitu, maksudnya ada Instagramnya kah atau ke website gitu? Ya, ada di IG Mas. Jadi silahkan DM aja karena ada beberapa paket kegiatan, tapi kadang-kala kan ketika tidak ada paket tetap ada kunjungan. Seperti halnya 3 hari ini tiba-tiba ada teman-teman yang pengen mengisi liburannya gitu ya. Sebenarnya kan ada paketnya. Dia meminta, Mas, Mbak, saya pengen belajar tentang, ini malah unik nih, tentang desain. Jadi anak SD ya, anak SD, SMP gitu, pengen belajar tentang SketchUp. Kemudian kami fasilitasi gitu ya. Kemudian ada yang mendadak minta berkegiatan tentang tanah liat walaupun tidak ada programnya. Ketika mentornya siap, ada waktu, ada celah waktu, silahkan gitu. Jadi monggo di kepoin aja di IG-nya Palakali Kreatif. Kemudian kalau pengen berkegiatan ya silahkan DM di situ. Termasuk ini menjawab Pak Edward tadi ya. Pak Edward silahkan DM di kami, nanti kami jawab. Oh gitu. Oke. Baik. Makasih balik lagi ke Mbak Ari. Silakan Zah. Ya, jadi kan untuk anak hari ini juga spesial untuk di Hari Ibu nih. Ziza juga mau nanya nih Mbak Ari, sebagai seorang ibu yang terus jadi ada banyak pekerjaan selain perupa, akademisi juga gitu ya, praktisi juga di akademis, terus kemudian menjadi seorang ibu yang mengurus anak-anak. Bagaimana cara membagi waktunya nih Mbak? Bagaimana cara membagi waktu? Ini yang menjawab ya Mas Adi harusnya ini. Sebagai ini ya, apa namanya, saksi langsung gitu. Testimonialnya dari Mas Adi nih. Terganggu nggak nih kehidupan berumah tangga? Terganggu ya. Itu banyaknya kegiatannya Mbak Ari ini. Wah ini jadi dipaksa curhat ya. Kami memang punya background yang terlihat sama gitu ya di dalam dunia seni rupa dan desain. Kami keduanya adalah background lebih banyak ke desain sebenarnya, karena Mbak Ari adalah di desain komunikasi visual, desain interior. Tapi dalam perjalanan berkehidupan gitu ya, Mbak Ari lebih banyak ke dunia kreatif yang lebih non desain gitu ya, walaupun desain tetap masuk di dalamnya. Kemudian lebih banyak berkecimpung di dalam dunia pendidikan gitu ya. Jadi dua dunia kreatif dan pendidikan, tapi tentu saja ilmu desainnya tetap merangsek masuk ke dalam karya-karyanya dia gitu ya. Sementara saya masih dalam perkutatan sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus menjaga ketahanan beras keluarga gitu ya. Jadi awal-awalnya susah untuk mensinkronisasi itu gitu ya, karena dari sisi kalau teman-teman bilang, seorang psikolog bilang kepada kami bahwa Mbak Arya adalah seorang social planner gitu ya. Sementara saya harus menjaga tadi ketahanan beras keluarga. Jadi awalnya agak susah, jujur saja. Tetapi kemudian saya didampingi oleh seorang psikolog 10 tahun yang lalu yang mengatakan kepada kami bahwa hargailah sebuah perbedaan di antara kita gitu ya. Jadi ketika saya menghargai sebuah perbedaan itu menjadi indah, nah ini yang harus saya sampaikan, ini didengar oleh teman-teman, anak saya di studio segala macam, bahwa makin kesini saya makin mencintai istri saya gitu ya. Jadi
Itu yang membuat kami jadi senang karena dengan tagline yang ada di belakang itu tahun 2020 ketika bisnis saya melakukan rebranding gitu ya, kemudian dihantam oleh pandemi, itu ternyata masuk di alam bawah sadar kami. Sehingga kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus ada di kami. Gitu ya. Sehingga kami berdua melakukan itu. Jadi kuncinya adalah saya harus menghormati istri sebagai seorang ibu rumah tangga dan dia seorang sosiopreneur, kemudian yang selalu berkegiatan kreatif. Bahkan kalau saya boleh bilang sebenarnya kegiatannya dia jauh lebih banyak dibanding saya. Tetapi kemudian ya itu lebih banyak, dia lebih sibuk, jadwalnya jauh lebih sibuk dibanding saya. Saya masih bisa nganggur, masih bisa apa gitu ya. Tapi saya bahagia dengan itu. Kira-kira gitu Mbak Ziza. Iya, jadi Berarti udah kebayang nih berarti nih. Gimana Mbak Ari? iya, beruntungnya mungkin karena kita berasal dari background yang sama gitu ya. Jadi di zaman kuliah itu kita udah paham banget bahwa ketika kita berkecimpung di dunia seni rupa dan desain ini ya dari pagi sampai pagi gitu. Dan kebetulan kita memang berdua ini sama-sama suka sibuk, sama-sama senang bergerak gitu. Jadi kalau nggak ada nggak ada kegiatan atau tidak bergerak tuh rasanya ya jadi bingung sendiri. Wah, ini keren ini perlu patut dicontoh nih bagi pasangan muda yang sekarang nih ya. Sama ya itu yang terus kita upayakan adalah bagaimana kemudian kita memandirikan sekitar kita gitu ya. Saya sebagai ibu tentu saja juga harus paham dengan tanggung jawab sebagai ibu dan juga tanggung jawab sebagai istri gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita melatih anak-anak kita supaya juga mereka lebih mandiri ketika kita kemudian berdua sibuk dengan berkegiatan. Ada opsi-opsi bahwa kemudian kita juga mengajak anak-anak kita terlibat dalam kegiatan kita, ataupun kalau memang kemudian mereka tidak melibatkan diri dalam kegiatan kita, ya mereka bisa lebih mandiri dengan sendirinya. Oke. Seperti itu masukan atau sharing tentang kehidupan nih dari Mas Adi dan Mbak Ari. Mudah-mudahan kita bisa ambil ilmunya dan hikmahnya gitu ya. Dan mungkin sedikit lagi ke aktivitas pala kali. Kalau nggak salah tadi Mbak Ari sempat sampaikan hari ini sebetulnya Mbak Ari sedang ada di sebuah exhibition atau pameran ya, Mbak Ari. Boleh diceritakan sedikit nggak Mbak, pameran itu apa dan apakah ini pameran yang mewakili pala kali juga gitu exhibitnya atau hanya ini instalasi karya atau pameran spesial dari Mbak Ari, Mbak? Iya, jadi ini pameran kali ini tanggal jam 4 sebentar lagi pembukaan. Ini memang juga sesuai dengan momennya Hari Ibu. Jadi ini memang pameran para perempuan-perempuan tangguh gitu. Yang backgroundnya kami dari seni rupa di Jogja. Jadi teman-teman satu kampus di Jogja yang backgroundnya seni rupa. Kemudian kami memang punya komunitas gitu ya. Kami punya komunitas cukup lama. Yang kami juga terus bergerak menyuarakan tentang perempuan-perempuan tangguh dan berdaya dalam dunia berkesenian. Jadi ini memang sudah pameran yang kesekian. Kali ini di Plaza Indonesia di lantai 4 di pop-up Galeri Talenta. Pameran sampai tanggal 3 Januari, mari mampir ke Plaza Indonesia. Wah, ini ada tempat alternatif baru nih kita jalan-jalan gitu ya. Biasanya kalau di GI kan ya udah pasti Ziza tuh yang belanja tuh pasti. Tapi di sini ada di lantai 4 ya Mbak ya, di pop-up galeri ya Mbak. Ya, pop-up galeri. Itu bentuk pameran atau instalasinya apa aja Mbak? Maksudnya hanya betul-betul hanya seni rupa yang dalam bentuk instalasi atau mungkin ada yang lain Mbak di pameran itu? Ya, kebetulan yang kita pamerkan ini adalah karya lukis dan juga karya 3 dimensi. Jadi ada 2 varian itu, karya lukis sama karya 3 dimensi. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman Bapak Ibu sekalian dari hari ini tanggal 22 Desember dengan 3 Januari ya, Mbak. Jadi di sana nanti akan bisa melihat banyak karya seni rupa lukis ataupun instalasi 3 dimensi di situ dan ini akan sangat menarik dan banyak sekali nih ilmu atau sharing-sharing dari Mas Adi dan juga Mbak Ari gitu mengenai pala kali dan mungkin pertanyaan terakhir saya kan pala kali ini hadir awalnya juga karena Mas Adi dan Mbak Ari punya satu entity designer company gitu ya Mas Adi dan Mbak Ari. Berarti kalau misalnya kita anggap di sini mungkin ada yang tertarik untuk menggunakan jasa Mas Adi dan Mbak Ari. Berarti desain-desain yang nanti akan terbangun itu nggak hanya cuma sebatas desain interior tok yang hanya seperti common space pada umumnya gitu. Karena kan terkenal pola-polanya yang industrial atau mungkin yang minimalis gitu ya.
pasti kalau dari ide atau desain Mas Adi dan Mbak Hari itu kan ada sisipan seni rupanya yang dalam bentuk apapun gitu ya, mengikuti dari mungkin bisa request dari klien ataupun surrounding atau sekitarnya gitu ya, Mbak Hari, Mas Adi. Ya betul. Jadi selain tagline itu, kami di portfolionya kami itu mengusung yang namanya art, design, and culture gitu ya. Jadi 3 elemen itu yang coba kami masukkan dan kami terjemahkan dalam desain-desain yang kami keluarkan. Jadi sekarang itu kami kan sudah cukup lama. Jadi perusahaan yang saya bangun itu sudah berdiri sejak tahun 2000, tapi secara badan hukum sejak tahun 2004 ya, sebagai konsultan interior. Pekerjaan kami itu kadangkala desain and build gitu ya, tapi lebih banyak desain itu tidak ada desain yang free gitu ya. Artinya kami berusaha untuk menjual karya kami dari sisi intelektualitas, dari sisi intuisi kami dihargai. Jadi tetap ada desain di sana. Jadi desain yang kami garap itu adalah interior, kemudian arsitektur, kemudian komunikasi visual ya, yang kemudian sekarang baru pengen bergerak ke yang lain, yaitu produk gitu ya. Bahkan sebenarnya Pala Kali Kreatif itu sejak pandemi itu menjadi studio kedua dari teman-teman kami yang ada di studio desain gitu ya. Jadi bahkan sekarang lebih banyak 75% mereka bekerjanya di sana. Jadi tidak memilih tempat tertentu, mereka berpindah-pindah ya bekerjanya di sana. Termasuk sekarang itu ada teman-teman dari beberapa universitas ya, sekarang masih ada tersisa 1 yang sedang magang di tempat kami dari desain produk sebuah universitas di Jakarta. Sebelumnya dari Bandung ada, dari Jogja ada, kemudian dari Depok juga ada. Berarti Pala Kali juga bisa kita jadikan, mungkin bisa istilahnya sekarang co-working space gitu ya Mas Adi? Betul, persis. Ya, persis. Bahkan ada beberapa alumni-alumninya, kita nyebutnya sahabat Pala Kali ya. Sahabat Pala Kali yang dulunya itu ketika berkegiatan di Pala Kali itu ketika SMP, SMA gitu, ada yang tiba-tiba 5-4 orang gitu izin gitu, WA kepada kami atau DM kepada kami, "Mas, Mbak, aku boleh nggak mau nyelesain kerjaan di situ dan nginep?" Silahkan saja. Oke, wah menarik ya. Nah, Mas, maaf nih pertanyaan terakhir dari saya. Tadi Mas Adi sempat bilang adalah salah satu servicesnya adalah design and build. Nah, design and build ini kan kita tahu selain mendesain, kita juga akan ngebangun. Nah, ngebangun ini itu relate dengan material apa yang dipakai, terus juga apa yang akan diaplikasikan gitu. Nah, balik lagi ke Pala Kali, ini kan salah satu ide usulannya adalah merecycle sebuah material. Nah, apakah di mungkin pekerjaan-pekerjaan di studio Mas Adi gitu dan Mbak Ari, konsep itu juga selalu tertuang di pekerjaan dan akhirnya diterima oleh klien gitu Mas? Ya, memang dalam dunia profesi ya selalu berbenturan antara idealisme dan realisme gitu ya, selalu berbenturan untuk itu. Jadi kami memang menyuarakan itu, tetapi kemudian kepada satu titik tertentu yang klien itu menghendaki tidak seperti itu, akhirnya kemudian kami harus memilih gitu ya, antara proyek itu lanjut atau enggak. Tapi tentu saja kami pengennya lanjut, kan kira-kira gitu ya. Jadi ada suara itu yang harus kami itu ya, mensinkronkan antara realisme dan idealisme. Tapi memang semenjak kami melakukan rebranding gitu ya, lebih banyak kami menyuarakan seolah-olah kami melakukan penetrasi kepada klien gitu ya, bahwa kami punya identitas, punya ciri bahwa desain kami walaupun kecil itu memanfaatkan tentang itu ya, tentang paling tidak ramah lingkungan. Bahkan kalau saya boleh memberikan testimoni gitu ya, testimoni bahwa katalog pro itu juga sangat membantu buat kami, karena seorang desainer itu tidak akan mungkin bekerja tanpa pengetahuan material cukup. Jadi kalau katalog ini sudah membuat sebuah wadah ini, kami dengan mudahnya bisa mempelajari tentang material-material itu, karena buat kami sangat penting sekali. Bahkan material-material itu kalau yang kami gunakan kan tidak selalu barang yang alamiah. Ada yang barang-barang yang sudah dari katalog pro itu adalah barang-barang yang kami coba lihat kontennya seperti apa sih, apakah ini punya jejak karbon, punya sertifikat green dan segala macam. Itu penting sekali buat kami, karena pengetahuan material material knowledge itu adalah utama, karena kami sebagai seorang desainer harus terus-menerus mengupgrade pengetahuan kami tentang material. Wah, terima kasih Mas Adi. Ini jadi kayak KOL-nya katalog pro ya. Terima kasih Mas Adi. Oke. GoPro katalog pro. Terima kasih. GoPro
Terima kasih sekali lagi buat Dari dan juga Mas Adi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih atas inspirasinya sebagai penutup akhir tahun hari ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman juga dan partisipan yang sudah hadir dalam acara Protos hari ini. Selamat Hari Ibu. Selamat sore.